selamat datang di channel aku Kiki Supian. Di video kali ini aku mau bikin tips gimana sih cara mencuci klodi dan juga insertnya, apalagi kalau misalnya kena pup banyak banget. Jadi tips yang akan aku berikan ini, kita akan memakai bahan makanan yang biasanya ada di dapur kita, yaitu baking soda dan cuka. Jadi baking soda dan cuka ini pilih salah satu, bukan dipakai dua-duanya. Langkah pertama, kita rendam klodi dan juga insertnya di air panas. Tapi sebelumnya bersihkan dulu pupnya, habis itu baru kita rendam klodi dan juga insertnya di air panas. Air panasnya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, yang penting mereka terendam di air panas. Kemudian langkah yang kedua, kita rendam di air panas selama 5 menit. Kalau misalnya mau kurang dari 5 menit juga nggak apa-apa, atau enggak jadi sampai berjam-jam itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada patokan waktu untuk merendamnya. Kalaupun direndam cuma 1 menit juga nggak apa-apa. Langkah yang kedua, setelah kita rendam di air panas, lalu kita masukkan ke rendaman sabun cuci baju bayi, deterjen bayi tuh kita rendam, habis itu kita kucek-kucek. Biasanya setelah kita kucek-kucek, untuk klodi itu kan dikucek-kucek gitu aja dia udah bersih ya. Habis itu kita tinggal bilas aja sampai bersih. Nah, untuk insertnya nih yang susah. Biasanya kan kalau dia kena pup, noda kuningnya tuh masih tetap kelihatan kan, masih tetap kelihatan dengan sangat jelas walaupun dia udah dikucek-kucek sampai berulang-ulang kali, udah dibilas sampai bersih, tetap kelihatan kan kuning. Oke, selanjutnya langkah yang keempat. Setelah insert dibilas bersih, insertnya kita rendam lagi pakai air panas yang udah dicampur sama soda, baking soda. Kita masukkan baking soda ke dalam air panas secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Air panasnya juga nggak usah terlalu banyak. Lalu kita rendamin deh insertnya. Untuk waktu perendamannya 5 menit. Nggak nyampe 5 menit juga nggak apa-apa, lebih dari 5 menit juga nggak apa-apa, karena aku biasanya sesuka hati sih, nggak ada patokan waktu kalau aku. Langkah yang kelima, setelah direndam di rendaman baking soda, insertnya tadi dibilas lagi sampai bersih, lalu dijemur, kita tunggu sampai kering. Nah, karena di waktu jemur itu kan dia kena sinar matahari, jadi sinar matahari itulah yang nanti akan membantu untuk menyamarkan noda kuning itu. Jadi pada saat dia kering, dijamin noda kuningnya akan hilang, dia akan kembali putih lagi seperti baru. Nah, untuk pemakaian cuka ini sama dengan pakai baking soda. Langkah yang pertama, kita rendam dulu insert dan juga klodinya di rendaman air panas. Setelah direndam di air panas, lalu kita masukkan ke dalam sabun bayi, sabun cuci bayi. Kita kucek-kucek, kita bilas bersih. Habis itu klodi itu kan setelah dikucek-kucek udah bersih tuh kan, tinggal insertnya aja. Kemudian langkah yang ketiga, kita masukkan insertnya ke air panas yang udah dikasih cuka. Cukanya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Terus setelah direndam di air cuka, kita bilas lagi sampai bersih, lalu kita jemur dan kita keringkan. Kita tunggu sampai kering. Oke. Jadi langkahnya itu sama, hanya pemakaian bahan makanan yang berbeda. Dan dua bahan ini itu pasti bisa kita temukan dengan mudah ada di dapur kita. Ya kan? Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no strings. Ini insert yang udah dicuci, dibilas bersih. Nah, ini masih kelihatan kan warnanya kuning-kuning. Ini tuh udah disabun, udah dikucek-kucek. Tetap aja warna kuningnya tetap kelihatan jelas banget. Nah, ini juga udah aku kasih baking soda tadi. Sekarang kita jemur. Kita tunggu sampai kering ya. Oh ya, untuk menjemur klodi sebaiknya kita menjemur dengan posisi melintang seperti ini ya. Ini tuh tujuannya untuk menjaga agar karet-karet yang ada di pinggirannya itu tetap kencang dan nggak molor. Kalau kita menjemur dengan posisi membujur, biasanya kan ada tuh yang nggak ngerti gimana cara menjemurnya. Nah, posisi membujur itu justru akan mempercepat karetnya itu supaya dia cepat molor atau melar. Oke, jadi ini udah 4 jam dijemur dan nggak ada matahari cuacanya. 4 jam setelah dijemur, lihat nih, kuningnya sudah mulai pudar. Tuh kan, sudah mulai pudar. Sudah kelihatan bener-bener putih kan, kuningnya sudah pudar. Padahal ini nggak ada matahari guys.
Oke, kita tunggu sampai kering. Cuacanya kebetulan lagi mendung.